Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Kak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Nah, setelah itu kita akan membahas materi tentang hukum bacaan mat. Nah, apa itu pengertian dari mat? Mat menjadi satu di antara pembelajaran tajwid yang perlu kita pelajari. Mat di sini memiliki arti yang artinya panjang. Berarti mat itu artinya Panjang. mat itu artinya panjang. Sedangkan secara istilah, mat itu diartikan memanjangkan bacaan yang ada dalam Al-Quran. Mat itu terbagi menjadi yang namanya ada mat tabi'i. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang mat tabi'i. Boleh dicatat kalau perlu dicatat sama adik sekalian. Ya. Nah, mat tabi'i ini adalah merupakan hukum mat yang masih murni atau asli. Berarti mat tabi'i ini biasa kita sebut dengan mat asli. Mat tabi'i ini nama lainnya itu mat asli. Di mana mat berarti panjang dan tabi'i yang artinya biasa. Jadi, mat tabi'i ini terjadi apabila huruf berharakat fathah bertemu dengan alif. Yang pertama, dengan kata lainnya biasa kita sebut dengan garis di atas berjumpa alif mati. Nah, yang kedua, huruf berharakat kasroh berjumpa dengan ya mati. Biasa kita sebut dengan baris di bawah berjumpa ya mati. Yang ketiga, apabila huruf berharakat dhammah bertemu dengan waw mati. Biasa kita sebut dengan baris u berjumpa waw mati. Nah, jadi ada berapa huruf mat asli? 3. Ya, apa aja? Alif, waw, dan ya. Oke, benar. Nah, adapun contoh dari huruf dari mat tabi'i ini atau mat asli ini ada dalam surah Al-Fatihah. Ada bawah Al-Quran? Ada. Nah, coba dibuat di buku Al-Qurannya. Kita tulis ya. Contoh dari mat tabi'i. Yang mau Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya. Baris di atas berjumpa alif, baris di bawah berjumpa ya mati, dan baris u berjumpa Waw mati. Nah, apa saja huruf dari mat tabi'i? Alif, waw, ya. Nah, hukum bacaannya dibaca panjangnya 2 harakat. Mat tabi'i ini panjangnya 2 harakat atau setara dengan 1 alif. Jadi tidak boleh lebih panjang, tidak boleh pendek. Dia standar aja. Contoh bacanya siroto gitu, nggak pakai siro, itu kepanjangan. Jadi kalau misalkan kita baca kepanjangan artinya itu udah berbeda. Jadi makanya dibilang dia kayak kedua ketukan. Siroto
tidak panjang. Alladzina yuqimu, gitu ya, standar ya bacanya ya. Nah adik-adik, apakah kalian sudah paham mengenai mat tabi'i? Sudah. Oke, kalau kalian sudah paham, di sini kakak minta kalian untuk menuliskan contoh dari mat asli atau mat tabi'i yang ada dalam Al-Quran. Nah kakak tunjuk aja ya siapa aja yang bakalan maju. Yang pertama itu Ayu, coba maju Ayu. Tuliskan mat tabi'i yang apabila hurufnya bertemu garis di atas berjumpa alif. Coba ditulis. Maju. Ambil apa dulu ya? Ini ya. Garis di atas berjumpa alif. Mat asli. Di baris bawain yang mana yang mat aslinya. Kembali ke depan. Nah gini adik-adik, ini contoh dari mat tabi'i baris fathah berjumpa dengan alif atau baris di atas berjumpa dengan alif. Nah selanjutnya Zahra maju. Coba tuliskan mat asli, mat tabi'i yang baris U berjumpa waw mati. Coba silakan maju. Siap-siap ya Lutfi. Fadli. Tadi semalam juga. Jangan kecil kali. Hebat kali. Baris U berjumpa waw mati. Oke adik-adik, inilah contoh dari mat tabi'i baris U berjumpa waw mati atau biasa kita bilang ya baris U berjumpa waw mati. Udah paham? Nah selanjutnya Lutfi, coba maju. Coba tuliskan contoh dari mat tabi'i baris di bawah berjumpa ya mati. Maju. Bawah Allah. Simpel ya. Perwakilan dari laki-laki satu. Oke, udah bener ya. Ini contoh dari mat tabi'i baris di bawah berjumpa ya mati. Jadi adik-adik sampai sini udah paham tentang mat tabi'i? Sudah, Kak. Oke, kalau udah paham, ada yang mau ditanyakan seputar tentang mat tabi'i ini? Ada nggak yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut yang namanya mat far'i. Mat far'i ini secara bahasa artinya cabang. Mat far'i ini terbagi menjadi dua. Ada namanya mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Itulah dia mat far'i. Mat far'i itu cabang dari mat tabi'i. Jadi dia ditambahi dengan huruf hamzah atau huruf alif. Nah, contoh dari mat far'i ini biasanya kalau kita sebut itu ada apa namanya lambangnya di atas. Huruf harkat itu panjangnya itu ada 6 atau 5 harkat. Kalau mat jaiz itu 6 harkat, kalau mat wajib 5 harkat atau sebaliknya. Tidak boleh dipanjangkan 2 harkat ya. Salah jadi nanti. Saya tulis contoh dari mat far'i. Itu disebut mat far'i. Cabang dia. Nah, inilah dia contoh dari mat jaiz sama mat Wajib. Mat jaiz apa tadi namanya? Mat jaiz munfasil. Dan mat
wajib Mutasir. Panjang dari mat wajib ini adalah 6. Kalau mat jaiz 5 sampai 6 kata. Nah, udah paham adik-adik? Sudah. Oke, kalau sudah paham tentang mat tabi'i dan mat far'i, di sini kakak akan memberi soal sama kalian. Coba dibuka bukunya masing-masing. Oke. Soalnya itu nggak susah, yang udah kita pelajari barusan. Udah siap? Soalnya yang pertama langsung jawaban aja ya. Yang pertama, coba sebutkan pengertian dari mat tabi'i dan mat far'i. Pengertian dari mat tabi'i dan mat far'i. Jawabannya aja. Mat tabi'i adalah mat ini. Mat far'i adalah mat ini, tadi kakak bilang gak panjang. Jawabannya aja tulis. Waktunya 5 menit untuk menjawab soal pertama. Udah nggak apa-apa, tulis aja. Boleh tanya aja. Mat far'i, mat tabi'i sama mat far'i. Udah ngapain lagi cuman udah. Udah, kita lanjut soal yang kedua. Nanti kalau waktunya masih sempat bisa dikerjain aja ya. Yang kedua, berapa harkat mat tabi'i dibaca, berapa panjang dari mat tabi'i sama mat far'i. Misalkan mat wajib mutasil berapa, mufasil. Tuh, sebutin mat asli itu panjangnya berapa. Tadi kan udah kita bahas kan. Mat far'i itu tadi ada 2. Nah, panjangnya berapa. Mat wajib sama mat jaiznya. Iya, mat tabi'i atau mat asli. Biasa kita nyebutnya mat asli. Buat aja mat tabi'i sama dengan 2 harkat, misalkan ke 3 harkat gitu. Udah? Soal yang ketiga, nanti kalau belum siap bisa dilanjut ya kalau waktu masih ada. Soal yang ketiga, apa saja huruf dari mat tabi'i? Ada berapa tadi hurufnya? Ada 3. Coba sebutkan apa saja huruf dari mat tabi'i. Coba tulis. Oke, udah. Coba kembali di tempat duduknya yang rapi tadi. Udah. Duduk yang rapi kembali. Bukunya sini, kita kutip, kita kumpulkan. Nih, bukunya. Ini apa ada? Oke, karena udah selesai pembelajaran kita, maka kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di hari selanjutnya. Saya